Pernah dengar soal jurnal pribadi Marcus Aurelius? Bukan cuma sebagai catatan sejarah kuno ya, tapi bayangin deh, ini tuh sebuah alat praktis, sebuah toolkit yang bisa kita pakai di zaman sekarang buat ngebangun mental yang tangguh. Oke, sekarang saya mau nanya sesuatu yang mungkin kedengarannya agak provokatif nih. Gimana kalau cara Anda journaling selama ini ternyata keliru? Nah, ini nih inti dari obrolan kita kali ini. Kita bakal coba bongkar pemahaman umum soal journaling dan lihat satu metode yang wah beda banget. Coba deh lihat perbandingannya. Jurnal modern kan seringnya jadi tempat curhat ya, buat ngeluarin unek-unek biar lega sesaat. Nah, metode Aurelius ini beda total. Ini tuh kayak latihan logika yang tujuannya ngebangun ketahanan mental buat jangka panjang. Jadi, fokusnya bukan apa yang kamu rasain, tapi kenapa kamu ngerasain itu. Dalam kan? Oke, kita masuk bagian pertama, menulis jurnal untuk bertahan hidup. Anggap aja ini bukan tempat buat curhat ke terapis, tapi ini adalah gym buat mental Anda. Jadi ini latihan aktif, bukan sekedar nuangin perasaan secara pasif. Dan konteksnya ini penting banget loh. Marcus Aurelius itu nulis ini bukan di ruang kerja yang adem, yang nyaman, tapi di tengah-tengah medan perang yang brutal. Jadi jurnalnya ini benar-benar alat buat bertahan hidup, buat seorang pemimpin yang tiap hari menghadapi tekanan yang luar biasa. Sekarang, yuk kita bedah filosofi di baliknya. Kita coba pahami prinsip dasar yang bikin metode ini begitu beda dan jujur aja efektif banget. Ini fondasinya sebelum kita masuk ke teknik-tekniknya. Nah, kutipan ini nih, ini intisarinya. Ini adalah jantung dari filosofi Stoa. Simpelnya gini, kita tuh punya kendali penuh atas pikiran kita, tapi kita nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di luar sana. Begitu kita sadar akan hal ini, disitulah kekuatan sejati muncul. Judul asli dari buku Meditations itu sebenarnya Taes Heoton, yang artinya untuk dirinya sendiri. Ini negasin satu hal yang krusial banget, privasi mutlak. Kenapa? Karena tanpa ada penonton, tanpa ada rasa takut dijudge, Anda bisa benar-benar jujur sama diri sendiri. Dan kejujuran brutal itulah syarat utama buat kita bisa berkembang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Kita bakal bedah 5 teknik spesifik dari Sang Kaisar yang bisa langsung Anda coba buat melatih pikiran Anda jadi lebih kuat. Teknik pertama ini unik banget, jadi daripada nulis, aku marah, coba deh tulis, Anda membiarkan diri Anda marah. Ini langsung menciptakan jarak, Anda jadi kayak pelatih buat diri sendiri, bukan korban. Terus teknik kedua, definisi fisik. Ini soal memisahkan fakta dari drama. Coba deskripsiin sesuatu apa adanya, secara klinis. Contohnya kuat banget kan? Aurelius ngelihat anggur mahal itu ya jus anggur, jubah mewahnya bulu domba yang dicelup darah kerang. Bahkan momen dipermalukan di depan umum, dia pecah jadi fakta netral. Bos ngomong sesuatu, rekan kerja ada di sana. Teknik ini benar-benar melucuti kekuatan emosional dari sebuah kejadian. Jenius! Oke, teknik ketiga. Namanya pandangan dari atas. Ini latihan mental yang luar biasa kuat buat mengubah perspektif kita secara total. Coba bayangin deh, Anda kayak nge-zoom out dari masalah Anda. Terbang tinggi ke atas, ngelihat kota Anda, terus planet bumi, sampai ke hamparan waktu yang tak terbatas. Dari sana, masalah kita yang sehari-hari itu kelihatan kecil banget kan? Hampir nggak berarti. Latihan ini cara cepat buat ngeruntuhin ego dan nemuin ketenangan. Lanjut, teknik keempat, premeditatio malorum. Nah yang ini mungkin kedengarannya agak aneh di awal. Soalnya kita justru disuruh buat ngebayangin hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Dengan nulisin tantangan atau orang-orang sulit yang mungkin bakal kita hadapi, seperti yang Aurelius lakukan tiap pagi, kita itu kayak lagi latihan mental. Jadi pas kejadian itu beneran datang, kita udah siap. Nggak kaget lagi, nggak gampang emosi, karena kita udah mengantisipasinya. Teknik kelima dan yang terakhir, ini soal rasa syukur, tapi pendekatannya beda banget. Jauh lebih aktif dan terstruktur. Ini bukan sekedar bilang terima kasih. Jadi, daripada cuma nulis, aku bersyukur punya keluarga, coba tulis, dari kakekku aku belajar soal integritas. Dari ibuku aku belajar soal ketabahan. Ini tuh kayak audit kebajikan yang kita warisi dari orang lain. Rasa syukur jadi semacam cetak biru atau blueprint buat pengembangan karakter kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara nyatuin semua teknik ini ke dalam rutinitas harian? Tenang, ternyata simple banget tapi efeknya luar biasa. Strukturnya dibagi 2 aja, sesi pagi dan sesi malam. Pagi hari itu buat persiapan. Kita antisipasi tantangan dan kita tetapkan niat baik untuk hari itu.
Terus, malam harinya buat evaluasi. Kita review dengan jujur, apa yang udah bagus? Di mana aku tadi terpeleset? Apa yang bisa aku lakuin lebih baik besok? Simple kan? Sebagai penutup, yuk kita pertegas lagi bedanya metode ini sama yang lain. Biar kita benar-benar paham kalau ini bukan sekedar buku harian biasa, tapi sebuah alat. Coba lihat tabel ini. Kalau morning pages itu fokusnya buat kreativitas, bullet journal buat produktivitas, nah jurnal ala Stowa ini tujuannya adalah buat ngebangun karakter dan ketahanan emosional. Tujuannya bukan cuma biar merasa lebih baik, tapi buat menjadi orang yang lebih baik. Oke, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin, dari semua masalah yang lagi Anda hadapi sekarang, mana yang sebenarnya cuma kejadian netral, yang jadi buruk karena penilaian Anda sendiri? Nah, mengubah penilaian itu, itulah inti dari semua latihan ini. Selamat mencoba!